Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang operating asset dan non-operating asset dalam konteks valuasi dengan free cash flow to firm atau FCFF. Seperti diketahui, kinerja operasi akan menghasilkan laba operasi. Nah, laba operasi inilah yang merupakan hasil dari aset operasi atau operating asset. Dan selanjutnya kemudian akan mengarah pada arus kas yang akan kita gunakan untuk valuasi. Dalam konteks inilah kita memerlukan pemisahan antara aset operasi dan aset non-operasi. Baik, kita lihat di sini model valuasi dengan FCFF, Free Cash Flow to Firm. Perlakuan atas aset sebenarnya ada dua macam. Pertama adalah dijual sekarang atau digunakan untuk menghasilkan arus kas yang lebih tinggi nilainya. Nah, valuasi berangkat dari kondisi bahwa menggunakan aset untuk memperoleh arus kas di waktu yang akan datang lebih berharga daripada menjualnya saat ini. Tetapi dalam hal ini kita mengenal ada dua jenis aset, yaitu aset operasi dan aset non-operasi. Dalam valuasi, kita akan memisahkan aset operasi dan aset non-operasi karena konsentrasi dari valuasi adalah pada aset operasi, bukan aset non-operasi tidak penting, tetapi perlakuannya berbeda karena tidak dalam konteks menghasilkan arus kas operasi. Tapi nantinya akan tetap kita tambahkan dalam value of equity. Kita akan lihat prosesnya satu tahap demi satu tahap. Baik, aset kita peroleh dari liabilities dan equities. Kemudian aset kita bagi menjadi dua macam, operating asset, non-operating asset. Dalam operating asset ada sebagian yang merupakan current operating asset. Kemudian di dalam liabilities tadi kita pisahkan current operating liabilities dan debt. Kalau untuk equities selalu mudah untuk dipisah karena tidak tercampur dengan yang lainnya. Jadi liabilities dan equities kita pisahkan, liabilitiesnya menjadi dua macam, yang menimbulkan beban bunga dan yang tidak. Yang tidak kita sebut dengan current operating liabilities. Jadi ada current operating asset dan current operating liabilities. Ini akan kita pertemukan, hasilnya non-cash working capital. Nah, kemudian operating asset secara rinci akan terdiri dari operating cash, cash yang digunakan untuk operasi, non-cash working capital, dan kemudian fixed asset, intangible asset. Untuk non-operating asset terdapat excess of cash, kemudian marketable securities atau investasi jangka pendek, loan receivable, berarti terpisah ini ya, loan receivable dengan account receivable. Kemudian investment dan unutilized asset, aset yang belum terutilisasi atau belum dipakai. Jadi kalau kita lihat di sini, kas akan kita pisah menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah kas untuk operasi atau operating cash. Kemudian selebihnya akan kita masukkan ke dalam excess of cash yang masuk dalam kategori non-operating asset. Dan selanjutnya tertanam pada marketable securities
yaitu termasuk juga dalam non-operating asset. Cuma dalam hal ini, marketable securities biasanya sudah terpisah dari awal. Yang belum terpisah dari awal adalah excess of cash. Baik, kita lihat di sini, operating asset terdiri dari operating cash, non-cash working capital, fixed asset, dan intangible asset. Jadi pada dasarnya, aset yang berkontribusi secara langsung pada penelaba operasi, kita sebut dengan aset operasi. Jadi merupakan kontributor utama pada perusahaan. Kemudian, dari sisi bentuk, bisa berupa modal kerja, seperti piutang usaha, persediaan, maupun utang usaha. Bisa juga berupa aset tetap, maupun aset yang tidak berwujud, atau intangible asset. Kemudian, sebagian kas yang digunakan secara operasional. Nanti akan kita jelaskan apa itu operating cash. Jadi operating asset menghasilkan operating income, non-operating asset menghasilkan non-operating income. Konsentrasi kita pada operating income. Kita beralih ke non-operating asset. Terdiri dari excess of cash, marketable securities, loan receivable, investment, dan unutilized asset. Jadi aset non-operasi ini berkontribusi terhadap pendapatan lain-lain. Dalam konteks inilah kita memisahkan operating asset dan operating income. Selanjutnya, pada waktu berhitung FCFF, kita akan khusus menghitung arus kas yang dihasilkan dari operating asset saja. Bukan berarti aset non-operasi akan dibuang, tetapi diperlakukan secara khusus, secara pasif. Jadi hanya ditambahkan nilai bukunya pada waktu hasil akhir value of firm-nya sudah ditemukan. Kita akan menghitung valuasi dan FCFF dengan beberapa langkah secara sistematis. Baik, kita mulai dari aset. Memisahkan dulu mana aset operasi dan mana aset non-operasi. Kemudian aset operasi inilah yang menghasilkan NOPAT, Net Operating Profit After Tax, atau rumusnya sama dengan EBIT kali 1 min tax. Jadi, NOPAT inilah yang dihasilkan dari aset operasi. Sekali lagi, kontribusi aset non-operasi tidak ikut dihitung. Setelah NOPAT ditemukan, maka kita menghitung free cash flow to firm. Hasil dari valuasi adalah value of firm atau value of equity. Jadi sebelum ke value of equity, kita akan menghitung value of firm terlebih dahulu, yang dihasilkan dari aset operasi tadi. Kemudian yang perlu dicatat lagi adalah bahwa nantinya aset non-operasi diperlakukan secara khusus setelah urusan present value dari FCFF-nya selesai. Kita melakukan weighted average cost of capital. Intinya adalah merupakan biaya modal dari sumber dana yang kita gunakan, baik sumber dana utang dan ekuitas. Secara total kita sebut dengan weighted average.
cost of capital. Kemudian value of firm kita peroleh dengan melakukan present value dari FGFF dengan weighted average cost of capital. Nah, dalam ini tentu ada beberapa model dari FGFF-nya, apakah 1 pertumbuhan, 2 pertumbuhan, atau 3 pertumbuhan, akan tergantung secara teknis pilihan yang kita gunakan nantinya. Nah, setelah value of firm ketemu, baru kemudian aset non-operasi kita tambahkan. Jadi kita memisahkan supaya tidak tercampur dengan aset operasi yang menghasilkan FGFF. Jadi maksudnya lah, konsentrasi kita pada aset operasi, menghasilkan NOPAT, dan akhirnya FGFF. Aset non-operasi ditambahkan begitu saja setelah value of firm ketemu. Jadi maksudnya kita hitung secara pasif, tidak kita prospek hasilnya seperti apa. Karena tujuan utama kita adalah menghitung kondisi operasional yang utama perusahaan tersebut. Langkah berikutnya adalah mengurangkan hutang dari value of firm. Begitu hutang dikeluarkan, yang ditemukan adalah value of equity. Jadi value of equity rumusnya adalah value of firm ditambah non-operating asset dikurangi debt ketemu value of equities. Demikian langkah secara garis besar untuk menghitung value of equities melalui FGFF. Sekarang pada contoh perhitungan. Neraca sebuah perusahaan, dalam ini adalah perusahaan alfa. Dalam bentuk standar, neraca kita bagi aset lancar, aset tidak lancar. Sisi kanan ada utang lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas. Kemudian kita mulai dengan menghitung non-cash working capital, terdiri dari account receivable, tambah inventory, dikurangi account payable. Setelah itu kita hitung operating cash. Nah, ini perlu riset tersendiri, kira-kira berapa persen dari cash itu yang merupakan cash operasi. Dengan melihat praktek pada industri yang sama atau secara historis dari perlakuan perusahaan terhadap cash dari waktu ke waktu. Kalau ada kelebihan dari persentase tertentu setelah hasil riset tadi, misalnya 5%, maka di luar itu adalah excess of cash. Dalam contoh ini, operating assetnya adalah 5% terhadap sales. Penyusunan ulang dari balance sheet menjadi operating cash, non-cash working capital, dan fixed asset. Kita sebut dengan operating asset. Di luar itu asetnya ada aset non-operasi, kemudian sisi kanan short term debt, long term debt, dan equities. Jadi ada beberapa item baru, operating cash, non-cash working capital, dan excess of cash. Setelah itu kita menghitung FGFF dengan menurunkan dari perhitungan EBIT kali 1 min T ketemu NOPAT tambah depresiasi dikurangi dengan CAPEX dan tambahan investasi pada modal kerja. Maka ditemukan FGFF, free cash flow to firm. Nah, setelah itu kita akan menghitung weighted average cost of capital. Kita ambil data yang sudah dipisahkan tadi, total debt-nya berapa, equities berapa untuk menghitung bobotnya. Kemudian kita riset dulu berapa biaya utang, biaya ekuitas. Untuk biaya utang, kita potong dulu dengan pajak yang berlaku pada perusahaan tersebut. Setelah itu baru kita bisa menghitung weighted average cost of
kapital. Dalam hal ini ketemu 10,5%. Sekarang kita berada pada tahap akhir dengan data yang ada, FCFF, kemudian pertumbuhan selamanya 6%, WACC 10,5%, ketemu value of firm 4711. Sekian. Kita menggunakan stable growth karena tekanan kita lebih pada tahap menghitung value of equity. Walaupun terbuka kemungkinan kita menggunakan beberapa jenis pertumbuhan. Setelah ketemu value of firm, maka kemudian akan kita kurangi dengan debt 900.000 ditambah non-operating asset. Sehingga ketemu value of equity 4261 sekian. Sampai di sini perhitungan dari value of equities sudah selesai. Sebagai review catatan akhir, kita ingat kembali bahwa aset operasi adalah aset utama perusahaan. Tapi perusahaan juga pasti punya aset non operasi dengan berbagai macam alasan. Dan kemudian keberadaan dari aset non operasi ini perlu perlakuan khusus saat kita melakukan valuasi atau saat kita melakukan penilaian kinerja. Demikian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.